Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman, Iman Budiman Channel. Pada video VAT kedua ini, kita akan melanjutkan di mana sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membuat dan sudah membahas apa itu Classroom, dan kita juga sudah membuat kelas di aplikasi Classroom ya, Google Classroom. Pada kesempatan kali ini, yang pertama kita lakukan adalah login terlebih dahulu, kemudian kita buka Google Classroom-nya. Pastikan ibu dan bapak login terlebih dahulu, karena kalau misalkan belum login, maka tidak akan masuk ke Classroom-nya. Nah, di sini kita sudah membuat kelas yang namanya kelas 7. Untuk membuka kelas, kita tinggal klik saja kelasnya. Nah, di sini akan ada beberapa menu, kemudian ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita akan bahas lebih detail di bagian forum, tugas kelas, kemudian anggota, kemudian nanti nilai. Pada bagian forum ini, kita bisa berinteraksi dengan siswa, ya, maupun siswa dengan gurunya. Kita bisa menuliskan sesuatu di sini tentang pemberitahuan, kemudian pemberian tugas, kemudian materi, atau membuat jadwal absen dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Di sini ada untuk, ya, di sini ada untuk. Di sini kalau misalnya kelasnya lebih daripada 1, kita bisa kirimkannya secara bersamaan. Di sini juga kita bisa memilih siswa siapa saja yang kita ingin tidak membaca postingan kita. Kalau misalnya kita pengen semua siswa yang membaca, berarti kita pilih semua siswa. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga bisa menambahkan di sini, ada dari folder Google Drive, kemudian ada link, kemudian ada file. Kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. Kita akan coba. Kita akan membuat suatu postingan di sini. Kita ketikkan di sini. Untuk materi pendukung, kalian bisa cek link video di bawah ini. Atau kita langsung aja cek video di bawah ini ya. Kemudian kita akan menambahkan video dari YouTube. Caranya, kita klik tambahkan, kemudian kita pilih YouTube, kemudian kita akan diarahkan ke YouTube itu sendiri. Kemudian kita cari video yang akan kita masukkan. Misalkan kita ketik aja Iman Budiman. Kita search dulu. Nah, di sini ada beberapa. Atau cara yang paling mudah adalah ketika indeks di sini kita kurang begitu efisien, pertama kita buka dulu YouTube-nya di New Tab. Kita klik YouTube. Kemudian kita cari di kotak pencarian atau search engine-nya. Kita klik cari. Kemudian di sini kita pilih videonya. Nah, ketika kita sudah mengklik videonya, kita pause aja. Kita copy atau salin link di atas, kemudian klik kanan, copy, kemudian kita close. Kemudian kita kembali lagi ke sini, namun kita memilihnya adalah di menu URL. Kita tinggal paste di sini. Nah, ini akan langsung muncul videonya. Klik tambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita post. Nah, di sini kita sudah
sudah membuat postingan yang dimana kita bisa berinteraksi dengan siswa. Baik, saya akan coba gabung Classroom ya. Sebentar, saya akan gabung dulu. Kita pilih gabung kelas. Gabung kelas, jangan lupa kodenya Q7 kemudian XBR T2. Lihat Ibu Bapak semuanya di sini masih anggotanya masih kosong. Saya akan bergabung sebagai siswa. Kita load. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai siswa, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita juga bisa berinteraksi. Coba saya akan mengomentari postingan yang sudah kita buat. Anggaplah di sini Chromebook ini sebagai guru. Saya akan komen. Nah, di sini nanti akan ada komentar dari saya. Kita reload. Nah, di sini saya sudah berkomentar ya. Satu komentar kelas. Di sini kita bisa membalasnya secara privat. Kita juga bisa membalasnya secara langsung di sini. Baik, itu untuk di menu forum ya. Kita bisa menambahkan video, file dan lain sebagainya. Kemudian kita ke tugas kelas. Untuk memulai tugas kelas, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada Meet, kemudian ada Google Calendar dan juga folder Drive kelas. Nah, Meet ini digunakan apabila Ibu Bapak semua ingin menggunakan video convention atau meeting ya. Kita bisa klik meeting di sini. Kemudian kita juga bisa jadwalkan menggunakan Google Calendar. Ya, video konferensinya kita bisa jadwalkan dengan Google Calendar. Kemudian file folder apapun yang kita sudah tugaskan di kelas ini, maka akan masuk kepada folder Drive kelas yang ada di Google Drive kita. Tentunya dengan menggunakan akun Gmail kita. Kemudian yang selanjutnya untuk memulai membuat tugas, kita bisa pilih plus ya. Di sini ada file plus, tambahkan. Di sini ada beberapa, ada tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, kemudian materi. Ya. Jadi kita juga bisa kelompokkan tugas-tugas yang kita buat dengan topik ya. Misalkan topiknya tentang bab 1 tentang bla 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 dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba buat tugas. Pertama kita akan men-share materi dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk menambahkan atau kita langsung aja dari tugas ya. Untuk membuat tugas, silakan klik buat, kemudian pilih tugas. Nah, di sini judul tugasnya apa? Ya, di sini judul tugasnya apa? Misalkan tugasnya tugas bab 1 misalkan. Tugas bab 1 misalkan mengolah misalkan ya limbah organik. Nah, ini misalkan aja. Kemudian di sini kita berikan deskripsi pada tugas yang kita tugaskan kepada siswa. Contoh misalkan silahkan catat dan pahami, kemudian apabila sudah dicatat, silahkan foto, kemudian upload ke menu tugas. Ya, misalkan seperti ini. Nah, materinya kita tinggal
tambahkan. Kita akan buat dulu materinya di Word ya. Kita contoh aja. Tunggu sebentar. Kita buat di sini. Kita tulis aja yang simple. Bab 1. Bab 1. Tadi apa lupa lagi ya? Mengolah limbah organik. Mengolah limbah organik. Nah, gini. Oke, seperti ini. Kita file, kemudian kita simpan. Kita pilihnya di dokumen saja. Oke, gitu aja lah. Kita rubah ke PDF ya, karena saya lebih suka PDF. Google menggunakan DOCK atau berbasis dokumen juga bisa ya Ibu Bapak semuanya. Oke, kita bisa open di sini. Kita close file kita. Oke, don't save. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Classroom. Di bagian Classroom, kita akan menambahkan materi yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Word atau bisa didokumentasikan dari buku paket menggunakan CamScanner. Nanti untuk lebih jauhnya saya akan lebih bahas juga ya. Kemudian kita tambahkan di sini, kemudian kita bisa menggunakan dari Google Drive yang sudah kita upload sebelumnya, menggunakan link, kemudian file YouTube. Nah, karena filenya sudah ada, kita pilihnya yang file. Karena kita sudah membuat atau sudah mendokumentasikan tugas yang akan kita berikan ke siswa. Kita pilih upload, kemudian kita browse, kemudian kita pilih tadi di dokumen bab 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Apakah siswa hanya dapat melihat file ini? Apakah siswa dapat mengedit? Apakah siswa bisa membuat salinan untuk setiap siswa? Nah, karena saya biasanya menggunakan siswa hanya dapat melihat. Itu tergantung disesuaikan dengan ibu bapak sekalian. Apabila kelas di sini di bagian untuk ya, di settingan sebelah sini, ini ada untuk mengatur. Apabila misal kelasnya ada bersamaan, misalkan memberikan tugasnya sama, misalkan kelas 7A, B, dan C, ibu bapak semuanya kita tinggal pilih, kemudian tinggal checklist ketiga kelas tersebut. Itu akan mengirimkan secara barengan. Kemudian, yang selanjutnya, di menu poin atau di menu poin, kita bisa memberikan poin. Apabila siswa mengumpulkan tugas, kita langsung berikan nilai. Nah, batas nilai maksimalnya berapa? Ataukah 100? Ataukah berapa? Ya, atau tidak ada nilai, hanya cuma mengumpulkan tugas. Itu tinggal disetting oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian, Bapak Ibu semuanya juga bisa memberikan tenggang waktu. Di sini kita bisa membatasi tugas siswa. Misalkan kalau 1 minggu, sekarang tanggal 28, kita bisa hari Rabu ya. Misalkan kita bisa tanggal 4 ya. Nah, jadi sampai tanggal 4 Oktober batas tanggalnya. Kemudian kita juga bisa batasi limitnya waktu ya, waktu jam. Oke lah, kita memberikannya hanya tanggal saja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rubrik. Ya, apabila topik ya. Apabila misalkan ibu semuanya ingin kelompokkan ke dalam sebuah topik, kita tinggal buat aja topik. Misalkan di sini bab 1 atau tentang apa. Itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Nanti kelompok topiknya akan menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu pilih. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rubrik. Bapak Ibu semuanya silakan apabila ingin membuat rubriknya silakan buat rubrik atau gunakan kembali rubrik atau import dari Excel ya atau spreadsheet dari Google Sheet. Itu bisa. Kemudian setelah semuanya dianggap sudah selesai, kita tinggal tugaskan. Nanti siswa akan melihat di menu tugasnya. Seperti nah di sini kita klik tugas.
Di sini sudah ada notifikasi atau jumlah siswa yang tadi masuk. Karena siswanya cuma baru 1, maka di tugas kelas akan muncul diberikannya untuk 1 siswa. Nanti apabila siswa itu sudah mengerjakan dan sudah diserahkan di sini, maka nanti akan berubah diserahkannya. Oke, coba saya akan buka Classroom saya, kemudian saya akan melihat di menu tugas. Kemudian saya coba akan menyerahkan file ya. Tunggu sejenak. Itu bisa berupa dokumentasi, bisa berupa dokumen, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan yang diunggah oleh siswa tersebut. Nanti kalau misalkan ingin lebih spesifik, tinggal dijelaskan lebih detail di bagian deskripsi. Misalkan berbentuknya apa. Di sini kan berbentuknya dokumen ya atau foto. Oke, saya akan coba serahkan. Saya akan berikan penjelasan. Saya sudah mengerjakan Pak, misalkan. Kita coba kirim, kita reload. Maka di sini nanti akan berubah ya. Kita tinggal diklik di sini. Oke, kita serahkan. Kita reload terlebih dahulu. Oke, tunggu sejenak. Ini kecepatan daripada membuka Classroom ini tergantung dari spesifikasi komputer dan juga koneksi internet. Nah, kita klik. Pasti di sini sudah dirubah ya. Jangan diberikan, berarti ini ada siswa yang mengumpulkan kepada kita. Nah, di sini saya sudah mengirimkan tugas. Kita tinggal dicek aja, tinggal diklik. Nah, apakah kita ingin memberikan nilai? Kalau misalkan kita ingin memberikan nilai, misalkan kita 100 karena tepat waktu, atau karena sesuai dengan instruksi yang kita instruksikan sebelumnya di tugas. Kita kembalikan. Nah, ini akan mencakup kepada penjelasan yang sudah kita ini akan merujuk kepada menu nilai ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, apabila sudah, di sini akan ada 3 munculnya, bukan 2 lagi. Tadi kan hanya diberikan dan juga diserahkan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah dinilai, maka akan muncul identitas baru dinilai ya. Kita juga bisa diklik di sini. Nah, nilai tersebut nanti akan masuk kepada menu nilai, Bapak Ibu semuanya di sini. Tugasnya apa, kemudian nilainya berapa. Di sini juga sudah ada nilai rata-rata kelasnya. Ya, itu untuk di tugas dengan membuat tugas. Nanti di video berikutnya, di part ketiga, kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat tugas kuis. Ya. Mungkin itu aja di bagian kedua. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Kalau misalkan kurang dipahami, Bapak Ibu semuanya silahkan ketikkan aja di kolom komentar atau follow saja Instagram saya di iman_budiman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Iman Budiman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.